Halo sahabat Donghua, kali ini kita akan membawakan alur cerita BTTH. Cerita dan video ini diambil dari Forgotten Kid. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan Han Yue, dia tidak menyangka kalau Han Yue itu sebenarnya adalah anggota dari klan Han. Xiaoyan lalu berkata, "Senior Han Yue, sudah lama kita tidak bertemu. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu?" ucap dari Xiaoyan. Melihat itu Han Yue lalu terkejut dan dia berkata, "Xiaoyan, kenapa kamu ada di sini?" ucap dari Han Yue. Melihat keakraban mereka, Han Yue terkejut dan berkata, "Hah? Kakak, kamu mengenal Tuan Xiaoyan?" tanya dari Han Yue. Han Yue lalu berkata, "Aku mengenalnya. Aku adalah seniornya di sekolah," ucap dari Han Yue. Pria paruh baya lalu berkata, "Hahaha, apakah adik laki-laki ini juga murid akademi dalam di Akademi Jianan?" ucap dari pria paruh baya itu. Han Yue lalu berkata, "Ini adalah ayahku, kepala klan Han, Han Qi," ucap dari Han Yue. Han Yue lalu berkata, "Xiaoyan adalah orang yang paling berbakat saat itu," ucap dari Han Yue. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Senior Han Yue terlalu memujiku, itu hanya kebetulan," ucap dari Xiaoyan. Han Yue lalu bertanya, "Kenapa kamu bisa bersama dengan Suer?" tanya dari Han Yue. Han Yue di sampingnya lalu berkata dan menceritakan kejadian sebelumnya. Kenapa saat ini dia bisa bersama Xiaoyan. Han Qi lalu berkata, "Oh, jadi begitu ceritanya. Kalau begitu kita benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan Xiaoyan ini," ucap dari Han Qi. Xiaoyan lalu berkata, "Wajar jika aku membalas budi setelah aku diselamatkan," ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, karena kamu mengenal Yue dan penyelamat bagi Suer, kamu bisa memanggilku Paman Han saja," ucap dari Han Qi. Han Yue lalu berkata, "Ayah, apakah klan Hong kesini untuk membuat masalah lagi?" tanya dari Han Yue. Han Qi lalu berkata, "Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei ini. Dikabarkan Hong Cheng telah menjadi murid aula dalam di Paviliun Utara Petir Angin," ucap dari Han Qi. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Paviliun Utara Petir Angin? Bukankah itu Paviliun Petir Angin?" tanya dari Xiaoyan. Han Yue lalu berkata, "Paviliun Petir Angin dibagi menjadi 4 paviliun, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mereka terletak di 4 sudut wilayah utara daratan tengah. Paviliun Utara Petir Angin berada di Gunung Qifeng," ucap dari Han Yue. Mendengar itu Han Qi lalu berkata, "Meskipun alasan Hong Cheng membuat permintaan seperti itu adalah untuk menikahi Suer dan Yue, tetapi tujuan utama mereka sebenarnya adalah ingin mengikis klan Han," ucap dari Han Qi. Han Yue lalu berkata, "Jadi karena itu dia ingin menentang kita sekarang?" tanya dari Han Yue. Han Qi lalu berkata, "Orang yang paling menonjol dari klan Han adalah kakak perempuanmu, tetapi dia saat ini baru saja maju ke kelas Dohuang. Bagaimanapun Hong Cheng berada di bintang 7 tingkat Dohuang. Selain itu, lupakan saja klan Han. Kita akan kesulitan menemukan seseorang yang dapat bersaing dengan Hong Cheng saat ini," ucap dari Han Qi. Han Yue lalu berkata, "Memang sulit, tapi bukan tidak mungkin," ucap dari Han Yue. Han Yue lalu berkata, "Betul sekali, Tuan Xiaoyan sangat kuat. Jika dia bisa membantu kali ini, dia akan bisa mengalahkan Hong Cheng. Aku yakin itu," ucap dari Han Yue. Han Yue melangkah ke depan dan berkata, "Xiaoyan, masalah ini sangat penting bagi klan Han. Aku harap kamu bisa membantu kita saat ini. Aku akan melupakan tentang kejadian di mana kamu telah mengambil susu pendingin tubuh secara diam-diam ketika masih berada di dalam akademi dalam waktu itu," ucap dari Han Yue. Mendengar itu Xiaoyan tersenyum pahit. Han Yue kembali bertanya, "Bagaimana?" tanya dari Han Yue. Xiaoyan terdiam sejenak. Melihat Xiaoyan terdiam, Han Yue lalu berkata, "Selama kamu bisa membantu klan Han melewati masalah ini, Aku Xiaoyan lalu memotong dan berkata, "Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku?" tanya dari Xiaoyan. Wajah cantik Han Yue seketika memerah saat dia mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan katakan itu, aku benar-benar takut. Aku tidak bisa menjamin apapun, tapi aku akan mencoba yang terbaik saat ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Han Yue lalu berkata,
benarkah? Xiaoyan lalu mengangguk. Han Sui di sampingnya lalu berkata, ayah, aku yakin Tuan Xiaoyan akan menjadi pilihan terbaik, ucap dari Han Sui. Han Qi lalu berkata, sebagai ayahmu aku mempercayaimu, tetapi masalah ini sangat penting. Hong Cheng tahu banyak teknik do kelas tinggi yang kuat, ucap dari Han Qi. Ayah, apakah kamu tidak mempercayai Tuan Xiaoyan bisa mengalahkan Han Cheng saat ini? Tanya dari Han Sui. Seseorang pria paruh baya berdiri dan berkata, Yue-er, tidak perlu terus memaksa Xiaoyan. Jika kalian berdua sangat percaya kepada Xiaoyan, bagaimana kalau aku mengujinya terlebih dahulu? Selama Xiaoyan mampu menahan serangan dariku, kami akan mengizinkannya berpartisipasi dalam pertandingan nanti. Bagaimana? Tanya dari pria paruh baya itu. Han Sui dan Han Yue bertukar pandangan sebelum akhirnya menoleh untuk melihat Xiaoyan. Han Sui lalu berkata, ini adalah paman keduaku, Han Tian. Kekuatannya sekitar bintang 8 Do Huang. Apakah kamu bisa melawannya? Tanya dari Han Sui. Xiaoyan tertawa dan berkata, jika kamu bisa mengejutkanku dengan kekuatanmu saat ini, aku akan segera pergi, ucap dari Xiaoyan. Seluruh aula gempar saat kata-kata ini terdengar. Bahkan Han Sui dan Han Yue di aula juga menjadi terpana. Dia akan mundur jika kalah dalam 10 pertandingan. Meskipun mereka benar-benar percaya kepada Xiaoyan, Han Tian adalah bintang 8 elit Do Huang. Mendengar perkataan Xiaoyan, Han Qi tertawa lalu berkata, sepertinya adik Xiaoyan benar-benar memiliki kepercayaan diri yang besar, ucap dari Han Qi. Lalu Han Sui melirik Xiaoyan dengan lembut. Han Yue lalu berkata, Xiaoyan, bisakah kamu mengalahkannya? Paman kedua memiliki jurus metode Qi afinitas angin. Kelincahannya adalah sesuatu yang menjadi spesialisnya. Jika kamu melakukan ini, sebelum Han Yue menyelesaikan pembicaraannya, Xiaoyan memotong pembicaraannya lalu sambil tersenyum Xiaoyan berkata, karena kalian berdua telah memujiku sampai setinggi langit di depan banyak orang, itu akan menjadi kesalahanku karena tampil biasa-biasa saja bukan? Ucap dari Xiaoyan. Lalu tatapan Xiaoyan berhenti pada Han Tian dan berkata, Tuan Han Tian, tolong serang aku, ucap dari Xiaoyan. Han Tian tertawa keras setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Lalu dia berkata, orang baik, kesombonganmu ini benar-benar dapat bersaing dengan Hong Cheng. Baiklah, karena kamu bersikeras melakukannya, aku akan mencoba dan melihat bagaimana kamu akan menghentikanku untuk menyentuhmu dalam 10 kali pertandingan, ucap dari Han Tian. Dia melangkah maju, doki yang kuat melonjak dari tubuhnya seperti air yang banjir. Setelah itu banyak angin spiral terbentuk dari sekelilingnya. Angin liar yang berhembus meniup lapisan debu di tanah aula. Melihat Han Tian mengerahkan dokinya, Han Sui dan Han Yue juga buru-buru mundur. Mereka mengingatkan Xiaoyan dengan khawatir. Hati-hati, ucap dari Han Sui dan Han Yue bersamaan. Xiaoyan memiringkan kepalanya, namun tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Lengan bajunya berkibar di bawah angin liar yang menuju ke arahnya. Tapi matanya yang hitam pekat menjadi sangat terang saat ini. Lalu Han Tian berkata kepada Xiaoyan, adik Xiaoyan, kamu harus berhati-hati. 9 langkah angin berputar ini telah memberiku reputasi yang besar kepadaku. Hari ini aku akan menampilkannya. Jangan salahkan aku karena aku menindas seseorang yang lebih muda hanya karena aku lebih tua, ucap dari Han Tian. Angin kencang di atas kaki Han Tian, segera kakinya melangkah ke depan. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan. Detik berikutnya tubuhnya tiba-tiba melangkah maju tanpa peringatan sebelumnya. Kejutan segera melintas di mata Han Tian setelah Han Tian mencoba menyerangnya, tapi Xiaoyan bisa menghindarinya. Persepsi yang tajam, angin yang mengalir giliran kedua, ucap dari Han Tian. Kejutan segera melintas di mata Han Tian kembali. Telapak tangan yang pertama meleset. Segera kakinya dengan cepat membentuk 2 busur misterius, mengubah tubuhnya menjadi angin spiritual yang menerkam ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan hanya tersenyum di hadapan Han Tian. Han Tian mencoba untuk menyerang Xiaoyan kembali. Exploding Step adalah kelincahan jenis pertama dari Xiaoyan. Dia tidak menampilkan selama bertahun-tahun setelah mendapatkan gerakan 3000 petir. Sekarang dia mencoba untuk menampilkan skill itu kembali. Setelah dia bisa menguasai 3000 petir, maka kemampuannya jelas.
itu akan membuatnya lebih lincah daripada sebelumnya. Giliran ketiga, ucap dari Han Tian. Xiaoyan baru saja menstabilkan dirinya ketika teriakan tajam tiba-tiba keluar dari belakangnya. Angin liar melonjak. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Kaki kanannya dengan lembut menginjak tanah. Jari-jari kakinya menempel ke tanah dan dengan cepat memiringkan tubuhnya, menghindari serangan yang datang dari belakangnya. Seluruh interior aula pada dasarnya diresapi oleh kekuatan spiritual. Bahkan aktivitas sekecil apapun akan dapat dirasakan oleh Xiaoyan. Meskipun apa yang disebut 9 langkah angin berbalik Han Tian mampu menyembunyikan tubuhnya, saat ini sama sekali tidak efektif menghadapi kekuatan spiritual yang bisa menyelidiki sesuatu dari Xiaoyan. Dengan kata lain, setiap tindakan jelas tercetak di benak Xiaoyan. Dalam situasi seperti itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyerang Xiaoyan. Selain itu, jika seseorang berbicara tentang kehebatan kemampuan, Han Tian memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Teman yang baik, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Giliran keempat, ucap dari Han Tian. Ekspresi Han Tian juga berangsur-angsur menjadi lebih serius setelah 3 serangannya berhasil dihindari oleh Xiaoyan. Lalu kemudian Han Tian berteriak dan doki berwarna hijau pekat melonjak di atas tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dari dalamnya, menyebabkan semua orang yang berada di aula buru-buru untuk mundur. Secara bersamaan, kekuatan dan kecepatan Han Tian juga melonjak. Dia langsung melesat ke arah Xiaoyan, tetapi sekali lagi Xiaoyan berhasil untuk menghindarinya. Lalu Han Tian berkata, giliran kelima, keenam, dan seterusnya. Pertempuran di dalam aula menjadi semakin intens. Kecepatan Han Tian juga menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya hampir tidak ada seorang pun selain beberapa orang yang bisa melihat sosoknya. Wajah cantik Han Yue dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiaoyan yang santai. Lalu dia berkata, sungguh menakjubkan, ucap dari Han Sui. Han Yue juga yang melihat ini sedikit menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, dia memang sedikit menakjubkan. Sepertinya dia telah menjadi jauh lebih kuat selama bertahun-tahun ini, ucap dari Han Yue. Hanci yang melihat itu, dia sangat terkagum-kagum. Lalu dia berkata, orang ini sangat kuat, ucap dari Hanci. Setelah melihat pertarungan mereka berdua, seseorang pria yang agak mirip dengan Hanci perlahan berkata, jika dia terlibat dalam pertempuran hidup atau mati dengan saudara laki-laki kedua, kemungkinan saudara laki-laki kedua tidak akan cocok untuknya. Menurut dugaanku, orang ini mungkin benar-benar bisa bertarung dengan Hong Cheng, ucap dari seseorang itu. Mendengar itu, Hanci lalu tersenyum dan menjawab, mari kita lanjutkan menonton dan melihat apakah dia benar-benar mampu menghindari semua 9 langkah angin terbaik dari saudara kedua, ucap dari Hanci. Serangan ke-9, wajah Han Tian saat ini sudah berubah menjadi hijau. Angin berwarna hijau tua berputar liar di bawah kakinya. Tanah tempat dia berdiri pun menjadi retak ketika dia akan mulai menyerang Xiaoyan kembali. Seketika cahaya hijau melintas di aula besar. Wush, fring. Serangan secepat itu pada akhirnya hanya bisa menyentuh lengan baju Xiaoyan saat cahaya itu melintas melewatinya. Han Tian sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia benar-benar kaget, bahkan serangan seperti itu masih belum bisa untuk menyentuh tubuh Xiaoyan. Segera tubuhnya berbalik dan angin berwarna hijau tua muncul di sekitaran Xiaoyan. Serangan ini menutup semua jalur yang memungkinkan Xiaoyan untuk bisa menghindarinya. Serangan ke-10, ucap dari Han Tian. Serangan 9 langkah angin, bergabunglah, ucap dari Han Tian. Segel tangan Han Tian berubah dan 9 angin yang berputar segera melesat ke arah Xiaoyan yang berada di tengah kumpulan angin. Han Tian lalu tertawa terbahak-bahak. Melihat Xiaoyan yang terjebak di dalam gelombang angin, dia lalu berkata, kali ini aku akan melihat bagaimana kamu bisa menghindarinya. Teriakan lembut dari Xiaoyan membuat ruangan di sekitarnya bergetar. 9 gelombang angin benar-benar berhenti setelah teriakan lembut itu terdengar. Berhenti, ucap dari Xiaoyan. Begitu angin berputar berhenti, cahaya perak memancar seperti kilat muncul. Dan cahaya itu berubah menjadi sosok manusia yang perlahan muncul di depan orang-orang. Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum kepada Han Tian. Terima kasih Tuan Han telah membiarkanku untuk menang kali ini, ucap dari Xiaoyan.
Keterkejutan tiba-tiba melonjak di wajah Hantian ketika dia mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Getaran kecil yang dia gunakan sebelumnya untuk menghentikan gelombang angin, jelas itu merupakan kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh seseorang elit Dozong. Hantian lalu berkata, "Kekuatan spasial. Kamu sebenarnya adalah elit Dozong," ucap dari Hantian. Ketika kata-kata Hantian terdengar, semua orang yang berada di aula termasuk kepala klan Hanci, wajah mereka tercengang seketika mendengarnya. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia lalu berkata, "Sepertinya Tuan Hantian salah. Aku belum mencapai level itu. Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah aku gunakan. Karena saat ini aku bertemu dengan Anda, aku menggunakannya kembali kali ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Hantian lalu berkata, "Adik Xiaoyan, benar-benar rendah hati. Kekuatan spasial adalah indikator dari seseorang elit Dozong. Mampu dikendalikan dengan kekuatan di level Do Huang itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Aku telah kalah dalam pertandingan ini." Itu benar-benar kasus di mana sepertinya generasi baru akan menggantikan generasi lama. Dengan bakat dan kemampuanmu, kemungkinan kamu akan mendapatkan nama besar di daratan tengah ini, ucap dari Hantian. Kemudian Hantian dengan lembut menghembuskan nafas. Matanya tiba-tiba melirik ke arah Han Sui dan Han Yue. Dia sambil tersenyum lalu berkata, "Sepertinya penglihatan kalian berdua juga cukup bagus." Kata-kata dari Hantian menyebabkan kedua wanita cantik ini langsung memerah. Kepala klan Hanci juga tertawa mendengarnya. Kemudian lalu dia berdiri. Tatapannya perlahan menyapu ke arah Xiaoyan. Sambil menangkupkan kedua tangannya, Hanci lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini, klan Han tidak akan pernah melupakan bantuanmu," ucap dari kepala klan Hanci. Setelah itu banyak anggota klan Han di belakang Hanci berdiri serempak. Mereka pun kemudian menangkupkan kedua tangannya. Mereka lalu membungkuk kepada Xiaoyan. Han Sui dan Han Yue di sampingnya, mereka lalu bertukar pandangan sebelum mundur satu langkah dan membungkuk sedikit ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tertawa di hadapan dengan kesopanan yang begitu besar. Dia lalu berkata, "Sepertinya masalah ini memang sangat penting bagi klan Han." Dia hanya bisa menghela nafas. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia lalu berkata, "Aku Xiaoyan pasti akan melakukan sesuatu hal yang terbaik," ucap dari Xiaoyan. Terlihat senyum di wajah Hanci ketika dia mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Dia lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kalau begitu aku akan sangat berterima kasih kepada saudara Xiaoyan. Karena saudara Xiaoyan bersedia membantu klan Han kali ini. Tolong beritahu kami jika ada sesuatu yang saudara Xiaoyan butuhkan," ucap dari Hanci. Mendengar itu Xiaoyan merenung sejenak sebelum dia berkata, "Sebenarnya aku membutuhkan beberapa bahan obat. Luka di dalam tubuhku sebelumnya belum sepenuhnya sembuh. Dan selama 3 hari ini mungkin aku perlu memulihkan diri untuk mencapai puncak kondisi terbaikku," ucap dari Xiaoyan. Hanci terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Apa? Saudara Xiaoyan masih terluka?" "Baiklah, itu tidak masalah. Ini adalah kepala alkemis klan Han, Tuan Zugan. Dia adalah seorang alkemis tingkat 5. Izinkan penetua ini untuk membantu memeriksa lukamu. Dia seharusnya bisa menyembuhkan lukamu," ucap dari Hanci. Xiaoyan sudah melihat orang tua ini sebelum dia memasuki ruangan. Namun pihak lain jelas sedikit angkuh. Namun dia telah memilih untuk tidak peduli sejak awal. Tentu saja orang tidak bisa mengatakan bahwa penetua ini sombong. Sebaliknya, sebagian besar alkemis di tingkat tinggi daratan tengah bertindak dengan cara seperti itu. Pada saat itu yang disebut Tuan Zungan akhirnya melirik Xiaoyan sebelum segera berbicara dengan sikap acuh tak acuh. "Kemarilah dan biarkan aku melihatnya," ucap dari Zungan. Xiaoyan tersenyum saat dia memikirkan hal yang ada di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan tangannya ke arah Zugan. Zugan bahkan tidak berdiri, dia hanya duduk di kursi dan melirik Xiaoyan. Tangan yang keriput diletakkan di tangan Xiaoyan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Xiaoyan. Kekuatan spiritual Zugan memasuki tubuh Xiaoyan. Zugan lalu memeriksa keadaan Xiaoyan.
Tidak berselang lama, Zugan melihat sosok seperti binatang dari api muncul di dalam tubuh Xiaoyan. Tidak lama setelah itu, sosok binatang yang berada di tubuh Xiaoyan lalu meraung dengan keras. Wow! Lalu dia memandang Xiaoyan seolah-olah dia telah melihat hantu dan berbicara dengan suara gemetaran. Kamu Zugan yakin bahwa kekuatan spiritual yang besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa alkemis tingkat 6 sekalipun. Tingkat pemuda ini pasti lebih tinggi dari itu. Tingkah Zugan membuat Hanci dan yang lainnya terkejut. Tuan Zugan, ada apa? Ucap dari Hanci. Xiaoyan yang melihat ekspresi Zugan lalu tersenyum dan berkata, bagaimana keadaan tubuhku? Apakah ada sesuatu hal yang aneh? Kenapa Tuan Zugan terkejut melihatnya? Apakah tidak apa-apa? Ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan lalu mengambil selembar kertas putih di meja di sampingnya, lalu menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan. Kemudian dia menjentikan jarinya dan kertas putih itu terbang ke arah Zugan. Lalu Xiaoyan berkata, tolong bantu aku mengumpulkan semua bahan obat yang aku butuhkan. Jadi alkemis tingkat 5, kamu seharusnya menyadari kekuatan obat dari bahan-bahan obat yang telah aku pesan. Ucap dari Xiaoyan. Sementara itu Hanci bersiap untuk mencairkan suasana. Zugan buru-buru menerima kertas putih tersebut. Lalu dia berkata, maksud Tuan mempercayakan aku untuk memilih bahan obat yang berkualitas tinggi? Ucap dari Zugan. Pada saat ini dia yakin bahwa pemuda di depannya ini pasti seseorang alkemis. Selain itu tingkat pemuda ini benar-benar lebih tinggi darinya. Setelah melihat sikap sopan Zugan, Hanci dan yang lainnya lalu berkata, mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini berubah seketika? Ucap dari Hanci di dalam hatinya. Han Yue dan Han Sue tertawa ketika mereka melihat ekspresi semua orang. Keduanya samar-samar menyadari bahwa Xiaoyan juga memiliki status seorang alkemis. Sepertinya Zugan telah menyadari Xiaoyan seorang alkemis juga ketika dia berkontak langsung dengan Xiaoyan. Itulah yang menyebabkan Zugan yang biasanya angkuh menjadi seperti ini. Hanci segera melirik Han Sue sambil tersenyum, lalu dia berkata, Sue-er, bawa saudara Xiaoyan dan temukan kamar untuknya beristirahat. Soal bahan-bahan obat harus bisa diselesaikan hari ini. Pada saat itu aku akan meminta seseorang untuk mengantarkannya ke kamar Tuan Xiaoyan. Ucap dari Hanci. Sue-er lalu mengangguk. Dia menoleh dan tersenyum manis kepada Xiaoyan sebelum berbicara dengan suara pelan. Tanpa disadari, cara dia memanggil Xiaoyan menjadi jauh lebih akrab. Kakak Xiaoyan, tolong ikuti aku. Ucap dari Sue-er. Xiaoyan tidak mengungkapkan banyak ekspresi setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah Hanci dan yang lainnya sebelum dia berbalik mengikuti Han Sue. Ekspresi Hanci langsung berangsur-angsur menjadi lebih serius saat dia melihat keduanya pergi. Matanya beralih ke arah Zugan dan bertanya, Tuan Zugan, tadi kamu kenapa? Ucap dari Hanci. Zugan menghela nafas. Tatapannya lalu beralih ke arah Han Yue saat dia bertanya dengan agak hati-hati. Tuan Xiaoyan juga adalah seorang alkemis, bukan? Tanya dari Zugan. Mendengar pertanyaan dari Zugan, Han Yue lalu tertawa. Tua, ketika aku masih berlatih di akademi dalam, Xiaoyan sudah mampu memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika itu. Ucap dari Han Yue. Seluruh orang yang berada di aula tercengang mendengar perkataan dari Han Yue. Tangan Zugan bergetaran sambil memegangi janggutnya. Hanci lalu bergumam di dalam hatinya. Sepertinya Sue-er benar-benar melakukan servis yang bagus kali ini. Dia benar-benar mengundang dewa yang hebat. Ucap dari Hanci di dalam hatinya. Lalu dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Semua dengarkan. Berikan Xiaoyan perawatan terbaik. Jangan pernah meremehkannya sedikit pun. Setiap anggota klan Han yang berani menyinggungnya akan aku hukum sesuai dengan aturan klan. Ucap dari Hanci. Semua anggota klan Han buru-buru menyetujui perintah ketika mereka mendengar teriakan keras dari Hanci. Status seorang alkemis bahkan menonjol di daratan tengah dibandingkan dengan wilayah lain manapun. Karena jumlah ahli di tempat ini lebih banyak daripada tempat lain, oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak pil obat daripada tempat lain. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.